Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sama Sernambang Viro dengan NPM 074 akan menjelaskan mengenai materi BMS 3 anatomi. Yang pertama itu ada topik mata. Nah, bola mata berada pada ruang orbit. Yang melindungi bola mata itu ada tulang-tulang orbit, elit, kelenjar air mata, sensory nerve supply, dan refleks berkedip. Nah, untuk tulang orbit sendiri itu ada 7. Lalu selanjutnya ada kelopak mata. Nah, untuk perbatasan kelopak mata atas dan bawah yang itu dinamakan palpebral fissure. Lalu terdapat orbicularis oculi yang terdapat di dua tempat. Nah, untuk palpebra dan orbital juga dispersarafi oleh kadar 7. Selanjutnya ada lacrimal apparatus yang akan mengandung lacrimal gland menghasilkan kelenjar air mata dengan rangsa autonomic nervous system. Lalu untuk foramen dan fissure yang berada pada ruang orbit itu ada superior orbital fissure, inferior orbital fissure, lalu ada optic canal. Nah, selanjutnya itu ada extrinsic muscle yang difasilitasi oleh extraocular muscle. Yang pertama ada superior dan lateral rectus, lalu ada superior dan inferior oblique, ada levator papilla superior dan medial rectus serta inferior rectus. Lalu pergerakan bola mata, ada elevation oleh inferior oblique dan superior oblique, lalu ada depression oleh inferior rectus dan superior oblique, lalu ada abduction oleh lateral rectus, adduction oleh medial rectus. Nah, selanjutnya ada pembuluh darah yang diawali oleh ophthalmic artery yang nanti akan bercabang-cabang. Nah, untuk drainasenya sendiri akan didrainase ke inferior dan superior ophthalmic vein yang bermuara ke cavernous sinus. Lalu untuk inervasinya sendiri itu ada general sensory, ada generalnya itu melalui ophthalmic nerve. Lalu selanjutnya untuk spesial sensory oleh optic nerve. Selanjutnya ada topik telinga. Topik telinga ini, indera pendengaran ini berada pada petrous part of temporal bone. Selain ada indera pendengaran dan untuk keseimbangan, terdapat facial nerve dan vestibular nerve. Nah, untuk telinga sendiri ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama external ear, yang mana ada auricle yang merupakan kartilago yang dilapisi kulit berfungsi untuk collect and convey gelombang suara ke membran timpanik. Selanjutnya ini ada mid-ear, yang mana terdapat timpanic membran berfungsi untuk menghantarkan gelombang suara ke internal ear, lalu terhubung dengan nasofaring melalui pharyngeal tube atau eustachius tube. Nah, diinflasi oleh general sensori yaitu auriculotemporal branch dan glossopharyngeal nerve. Lalu ada internal ear yang terdiri di rongga di dalam petrous part of temporal bone di antara middle ear cavity dan internal acoustic meatus. Terdapat semicircular canals yang di dalamnya terdapat fluid yang mana bergerak sesuai posisi tubuh kita, yang juga akan memberikan informasi ke vestibular part mengenai posisi tubuh kita. Di bawah semicircular canal terdapat cochlea yang menangkap gelombang suara. Nah, selanjutnya ada topik neck and fascia triangle yang dimana dibagi struktur leher ini akan dibagi menjadi 2, yaitu ada anterior triangle dan posterior triangle. Nah, untuk anterior triangle ini, batas anteriornya medial vertical line dari leher, inferior margin of the mandible, and anterior margin of sternocleidomastoid muscle. Nah, anterior triangle ini akan dibagi menjadi submental triangle, submandibular triangle, muscle triangle, and carotid triangle. Selanjutnya ada posterior triangle, yaitu sepertiga bagian tengah tulang clavicle, anterior margin of the trapezius muscle, and posterior margin dari sternocleidomastoid. Lalu ada neck compartment, nanti akan dibagi menjadi 3, yaitu ada visceral compartment, vertebral compartment, and 2 vascular compartment. Nanti di bagian leher ini akan terdapat yang namanya fascia, yaitu lapisan di bawah kulit yang memiliki 2 layer, yaitu superficial dan deep facial. Nah, untuk superficial ini terdiri dari platysma muscle diinervasi oleh cranial 7, terdapat sensory nerve cortical plexus, cervical veins, lymphatic vessel, dan superficial lymph node. Lalu ada di facial deep cervical facial ini ada 4, terutama investing layer, prevertebral layer, pretracheal layer, dan carotid sheath. Nah, selanjutnya itu ada facial space, ada yang di dalam itu terdapat anterior visceral space, ada retropharyngeal space, ada carotid space, lalu ada anterior visceral, ada parapharyngeal space, ada prevertebral space, dan danger space. Lalu ada craniovertebral joint. Nah, yang pertama itu di sini terdapat cervical vertebra yang memiliki ciri khas foramina transversalia, tempat-tempat keluarnya C1 atau atlas, lalu C7, lalu ada juga C2. Nah, untuk tipikal cervical vertebra ada dari C3 sampai C6. Yang vertebra foramen berbentuk triangular, spinal prosesnya pendek dan berbentuk bifid. Lalu ada
yang namanya ligamen, berfungsi untuk menstabilisasi join dan disc selama pergerakan. Ada ligamen apa saja pada bagian ini? Yang pertama ada posterior longitudinal ligamen pada vertebral kana, ada anterior longitudinal ligamen, ligamenta falava yang mengikat atau menempelkan ruas dari spinous process, ada interspinous ligamen, ada supraspinous ligamen, lalu ada kapsul, dan ligamen ini bisa menjadi lemah karena rheumatoid arthritis. Lalu selanjutnya ada join. Nah, join ini ada atlantoaxial join, artikulasi dari C1 dan C2, lalu terdapat 3 artikulasi yang 2 lateral di antara inferior dan superior facet, yang satu tuh lagi di antara odontoid process dan anterior arch of atlas. Karena ada join karena join ini kepala manusia dapat berotasi sebesar 45 derajat. Lalu selanjutnya ada atlanto-occipital join terletak di antara occipital condyles dan superior stricular facet dari mas tulang atlas. Dengan adanya join ini memungkinkan manusia melakukan extension and flexion dan rotasi hanya sebesar 25 derajat. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.